Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya terhormat, yang saya hormati Ustaz Muhammad yang saya cintai, para teman-teman santri di Pondok Hidayatul Mubtadiin, santriwan dan santriwati, santri putra dan santri putri. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini saya diberi kesempatan oleh Allah untuk mengganggu waktu panjenengan semua. Mohon maaf ini karena sudah malam, sehingga insya Allah saya tidak lama-lama, paling sekitar 7 menit lebih sedikit. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul tadi bisa dengar ya suaranya ya? Nanti fokusnya ke limit malah balik. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Para teman-teman semuanya, ini beberapa hari yang lalu Ustaz Rizky meminta saya untuk bisa datang ke sini, untuk bisa kita ngobrol-ngobrol, kita sharing terkait dengan apa istilahnya ya. Ya kita ini punya kewajiban untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi bukan bermaksud saya menggurui, karena ini teman-teman ini sudah dewasa semua, sudah besar semua. Cuman kan kita ini tetaplah manusia. Yang manusia itu di dalam Al-Quran itu ketika disebut insan, itu seringkali labelnya itu banyak negatifnya, kecuali ada pengecualian. Jadi kalau kita lihat kan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua dan seterusnya. Tapi ada illal musalli. Ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu juga diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah. Sehingga kita ini pasti butuh yang namanya orang lain. Nah, kita ini menungso ini kadang-kadang ya orang lali. Makanya ini perlunya kita saling mengingatkan. Kok akeh jenis iki. Ono teh, ono kopi. Kok gak kober. Saya tidak tahu harus bicara mulai dari mana. Tetapi kita ingin untuk coba mengangkat ayat di dalam Al-Quran untuk kemudian kita ambil satu pelajaran. Itu yang depan masuk mau daripada nanti yang belakang maksudnya masuk mau, bisa maju. Yang ini juga maju mau biar saya tidak terlalu kelihatan ya. Monggo maju mau. Pertama saya ini ya mengingatkan diri saya dan juga kita ini mengajak kita semua ini untuk senantiasa berada di kelompok orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu penting sekali. Jadi ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya Bani Israil yang kemudian diabadikan di dalam surah Ibrahim itu, wa in ta'adzana apa itu? Lain syakartu apa ayatnya depannya?
Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu sesungguhnya ketika Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum, maka Allah akan menambah, tapi ini berbanding atau harus ada usaha konkret yang kita lakukan bagaimana kita ini menambah kesyukuran kita. Kalau itu terus kita lakukan, maka insya Allah Allah tambahkan nikmatnya. Nah, syukur itu kalau saya melihat di beberapa ayat Al-Quran itu kadang-kadang itu memang dia bisa berdiri sendiri, tapi dia butuh komunitas. Kalau panjenengan lihat di dalam surah Al-A'raf itu, Nabi Musa alaihi salam ketika Allah dawuh, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka. Lalu Allah lanjutkan dalam firman-Nya itu wa kum minasyakirin, bukan wa kun syakiron, tapi Allah menggunakan wa kum minasyakirin. Wahai Musa, inni istafaituka 'alan nas, sesungguhnya aku ini memilihmu dibanding semua manusia itu dengan dua kelebihan. Apa itu? Yang pertama birisalati, yang kedua wabikalam. Lalu Allah melanjutkan fakhudh ma ataituka, maka peganglah erat, ambillah apa yang telah aku anugerahkan kepada engkau. Dan yang terakhir kata kuncinya wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau itu termasuk kelompok orang-orang yang bersyukur. Artinya apa? Saya kok belum bisa lepas ini, masih agak tegang, nggak tahu kenapa ya. Ada dewan juri ternyata di sini. Betul-betul tak tahu. Tapi ini masih kaku, ini masih pemanasan. Artinya apa? Niki teman-teman yang saya banggakan, ini kalau kita kontekstualisasikan dengan keadaan kita. Mahasiswa yang kuliah di Malang, ini tidak semuanya UIN, ada UM, ada UMM-nya. Nah, mahasiswa yang kuliah di Malang, ada yang di UIN, ada yang di UMM, atau ada yang di Brawijaya, ada yang di UM dan seterusnya. Itu kalau dijumlah secara totalitasnya, umpama dilakukan sensus atau survei gitu, itu ternyata yang paling banyak itu, walaupun pondok-pondok di Malang itu sudah banyak, tapi ternyata kalau itu disurvei yang paling banyak itu tinggal di kos atau kontrakan, kan begitu. Kalau mahasiswa ini bukan bermaksud untuk mengerdilkan yang kos atau yang kontrak, tapi secara real bisa kita lihat. Nek arek kuliah kok manggone ndek kos-kosan atau kontrakan, itu dia hanya mendapatkan sumber ilmu itu ya hanya dari perkuliahan. Plus kalau dia mau ke perpustakaan, plus ditambah browsing kalau mau. Tapi kadang browsing ya nanti yang di browsing tidak tahu apa nyasar nang gigi barang kadang. Ini kalau tinggal di kos-kosan. Kalau ada mahasiswa yang mau tinggal di pondok, ya, tinggal di pondok, maka dia mendapatkan nilai plus yang menurut saya ini berbeda dengan apa yang ia dapatkan di bangku kuliah. Ada yang mondok itu ketika kuliah itu tidak mau mondok, kenapa? Karena alasannya aku bingung setuwuk mondok, saya sudah 7 tahun mondok dulu sebelum kuliah, sekarang saya pengen bebas. Jadi bebas yang piye sing digoleki. Ada yang dulu tidak pernah mondok tapi kemudian punya tekad, saya pengen mondok, saya pengen memperbaiki karena dulu saya tidak mondok, saya sekarang pengen bagaimana saya menjadi mutafaqih fiddin. Tafaqquh fiddinnya harus saya kuat. Itu ada. Ada yang sudah mondok lama, tetap pengen mondok, itu juga ada. Nah, nanti kalau tergantung kalau motifnya macam-macam. Ada yang memang keinginan pribadi. Ada yang dipaksa orang tua. Kata orang tua begini, Le, UKT tak bayari, tapi kamu harus mondok. Lek kos gak tak bayari UKT-nya. Akhirnya terpaksa mondok. Lu ngono yo no. Wong itu kok. Ya, saya tidak tahu di sini ada apa enggak. Tapi kadang-kadang gitu itu ada. Nah, maksud saya begini,
apapun motif Anda ketika sampai tinggal di pesantren ini, bayar saya. Saya tidak mungkin langsung ngomong kecapan. Kok jangan sampai dia ngomong sih. Akan ada dulu, nanti saya piringnya nggak apa-apa. Tinggal nyari kresek. Ngomong sambil nyantai aja, sambil nyantai. Jadi maksudnya gini kan. Kalau kita kontekstualisasikan ayat tadi itu, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Maka ini boleh kalau kita ambil satu pelajaran. Kayak pangeran tuh ngomong nang sampean gini kan, "Rek, awakmu iki wis tak pilih. Dibanding sekian banyak mahasiswa di Malang ini, sampean sudah terpilih berada di pesantren mahasiswa. Di mana teman-teman kalian ketika jam-jam sekian ini, sampean lo bodek ini, kita berada di majelis ilmu. Saya yakin teman-teman sampean yang di kos-kosan atau yang di kontrakan malam ini, itu kalau nggak di kafe pegang HP atau di kos-kosannya main game online. Atau kalau nugas, ya tugas ketika ada tugas saja. Kalau nggak ada tugas dia nyantai. Kalau sampean kan enggak. Kalau tugas yo ngaji, kalau tugas yo ngaji plus nugas, kan begitu? Itu bukan sesuatu yang harus disesali, tapi justru itu harus disyukuri. Jadi saya ingin mengajak kita semua bahwa ini adalah satu yang harus kita syukuri dan kita harus berada di komunitas yang mensyukuri itu. Makanya Allah melanjutkan dalam firman-Nya begini. Inni istafaituka 'alan nas, itu dengan dua hal, birisalati wa bikalami. Sama ini sing dipelajari apa kalau bukan risalahnya Allah yang disampaikan melalui Rasulullah SAW. Sampai ada mati, yono ngaji Quran, yono setoran barang, walaupun tidak semuanya menghafal, tapi yono ngaji nih Pak, wabi kalam. Maka kalau sudah masuk di sini, ini yang harus diugemi. Makanya Allah dawuh, fakhudh ma ataituka. Ambillah apa yang sudah aku anugerahkan kepadamu, yang itu tidak diberikan kepada semua mahasiswa yang kuliah di Malang. Soalnya uang gue, tugas kuliah itu kan dipikir akeh yo akeh, tapi kadang-kadang akeh itu tidak pikiran. Oh iya, tapi kalau sama lakoni, sama kayak orang nyopir itu loh. Kita ini kalau berkendara, ketika kita belum bisa nyopir, belum bisa berkendara, itu dua motor bos-bos, apalagi yang mbak-mbak itu ngeri itu. Tapi ketika sampai sudah nyopir, dilakoni, gak usah dipikir, ya lama-lama sampai tujuan, lama-lama juga sampai tujuan. Nah tugas-tugas itu, makanya jadi seorang pemuda itu harus pintar mengelola waktu, termasuk bagaimana memilih skala prioritas. Wayang ngaji, ojo kemudian wayang ngaji, kemudian alasan nugas. Gara-gara apa? Karena tugasnya ditunda-tunda gara-gara sibuk yang lain yang sesungguhnya menurut kita koyok-koyok penting, padahal sesungguhnya tidak penting. Tidak berimbas positif pada masa depan kita. Lah masa-masa sampean ini dengan masa-masa saya kuliah dulu, itu berbeda, godaannya dan tantangannya itu berbeda. Termasuk saya dulu ketika mondok dengan hari ini santri-santri yang mondok, itu tantangannya berbeda. Nah, kembali ke ayat tadi. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Kenapa kok Allah menggunakan wa kun minasyakirin? Jadilah wahai engkau Musa itu termasuk golongan di antara orang-orang yang bersyukur. Karena orang bersyukur itu butuh komunitas. Sama nek koncone iku gak pandai bersyukur, gampang sambat. Sampe katut gampang sambat. Koncone sambat, akhirnya sambat bisa. Ya aku dhewe ya pusing kok, kegiatan kok akeh men. Akhirnya sambat padha sambat. Coba kalau kita ini berada di komunitas orang-orang yang optimis. Tugas saya banyak, wes ayo dilakoni. Yang penting istiqomah. Mari. Sampeyan kuliah iku pokoke mlebu, tugas digarap, lulus. Kak lulus kan mereka gak tau mlebu. Iya. Lalu C itu kan lulus ya? Ya C itu lulus. Cukup. Tapi nek iso ya jok C rek.
Ya kuliah sepisan, urip sepisan ya sing apik lah sembarang iki usaha sing apik kan. Tapi nek ngaji koyoke lho. Koyoke nek nginang-ngene tok. Sampe ngaji dunia, koyoke ngono-ngono tok. Tapi saya yakin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu akan memberikan sesuatu yang positif buat sampean. Kalau sampean tidak serius mondok kayak begini ini, walaupun pondok mahasiswa ya, Ustaz tujuan saya kan ke Malang itu kuliah bukan mondok. Loh, kuliah iya, mondok iya. Karena tadi itu harus kita syukuri. Saya tuh ingat dulu pernah baca, makanya tadi kan saya bilang tantangan sampean dengan tantangan zaman saya itu berbeda. Tantangan dulu dengan nanti ketika sampean sudah berada di masyarakat itu juga beda. Karena itu berkembang terus. Kita kan sekarang sudah berada di society 5.0. Jadi sudah 5.0, sudah bukan 4.0 lagi, itu sudah 5.0. Yang mana nanti persaingan semakin ketat. Kalau kita hanya mengandalkan yang sifatnya zahir-zahir, sifatnya yang akademik, tapi yang batiniah tidak kita support, kita kalah dengan kecerdasan buatan. Ngerasa iki pinter-pinter kan, kadang mikir, kadang ngelbokno kata kunci, latar belakang itu muncul dhewe, kan begitu. Tapi itu kita akan bersaing. Lah, sekarang mana yang kita dahulukan? Semua teknologi terkait dengan kecerdasan buatan dan lain-lain itu bisa mengajarkan pengetahuan, wawasan dan lain sebagainya. Tapi ada yang nggak bisa. Apa itu? Soal attitude, soal etika, soal bagaimana seseorang itu membentuk menjadi pribadi yang halim. Itu yang harus dilatih sejak dulu. Dan orang tua dinilai di sini. Itu yang saya katakan tadi, insan tadi itu labelnya kan banyak yang negatif. Surat Al-Ma'arij. Ya, yang positif ada. Seperti ini dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kalau dia gagal, tsumma radadnahu asfala safilin. Kan begitu. Memang insan ini digunakan oleh bahasa Al-Qur'an itu ketika yang disentuh itu aspek-aspek yang di sini dia bisa derajatnya naik atau derajatnya jatuh. Bukan aspek sisi biologisnya, kalau itu kan sisi basarnya. Sisi insan itu bagaimana Anda mengelola akal pikiran Anda, budi pekerti Anda, dan hati Anda. Itu sisi insan. Itu asalnya dari mana? Kalau kita belajar di Al-Ma'arij, illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Kalau dalam ayat ini kan gitu. Dan seterusnya itu dipaparkan beberapa hal. Dan itu kita dapatkan di mana? Kita latih itu ada di pesantren. Termasuk pesantren-pesantren mahasiswa. Karena dosen sampean di kuliah sudah selesai, karena sampean sudah dianggap dewasa, sampean sudah. Tapi ternyata banyak teman-teman kita yang sesungguhnya belum dewasa secara spiritual. Saya kemarin cerita ya di kelas ini ada yang semester 4 ya. Jadi kemarin cerita itu ada mahasiswa perwalian saya ceritakan lagi. Ya begitu, tinggalnya di kos-kosan. Sudah kuliahnya tidak pernah masuk. Saya gali terus. Ya dampaknya ini insan yang belum selesai dengan keinsanannya, karena belum ilal musallinya belum muncul. Akhirnya apa? Ya di kos-kosan dia sholat sakarepe dhewe. Itu kesadaran pribadi. Tapi kesadaran pribadi itu sulit muncul ketika berada di komunitas yang tidak sadar. Makanya Quran itu jelas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Itu kan komunitas. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah prestasi rohani Anda, takwa Anda. Caranya apa? Wa kunu ma'as shadiqin. Karena kalau kita ini berada di komunitas orang-orang yang males, yang tidak benar, gimana mau meningkat prestasi kerohanian itu? Berat. Makanya pilihan sampean sudah tepat. Nah yang ini saya kutip tadi, saya itu pernah baca tulisan mantan Perdana Menteri Inggris di abad ke-19, kalau tidak salah tahun 1800 sekian, itu 19 paruh terakhir ya. Namanya Edward Gladstone atau siapa itu. Kata dia begini, ini kan ketika itu kan terjadi perang dunia. Dia mengatakan begini,
percuma kita ini menembakkan meriam-meriam kepada pemuda-pemuda muslim. Karena dulu kan perangnya kan fisik. Ya sekarang masih ada perang fisik, termasuk yang dilakukan Israel ketika invasi ke Palestina itu. Apa kata Edward Gladstone? Percuma kita ini menyerang dengan meriam. Tugas kita sekarang adalah bagaimana mencabut Al-Quran dan mencabut agama itu dari dada para pemuda muslim. Dengan apa? Zaman itu, abad 19, itu strateginya dua. Pertama, musik. Yang kedua, tiga, materialisme. Dan yang ketiga, seksual. Itu zaman itu. Nah sekarang tiga-tiganya ini ditambah lagi, itu sudah masuk melalui apa yang hari ini kita sebut dengan gadget. Sekarang gadget itu kan, ini kan kecil, tapi tergantung sampai pakai apa. Kalau isinya Al-Quran Android, bisa pakai ngaji. Tapi kalau sampai biasa buka hal-hal yang tidak kena, itu pasti nanti yang direkomendasikan akan sama dengan apa yang biasa sampai lihat. Itu ternyata dulu setelah saya angan-angan itu ternyata begini. Oh tiba-tiba internet itu mengajarkan kepada kita itu sama kayak kita ini melakukan keburukan atau kebaikan. Orang itu kalau biasa melakukan kejahatan, setan itu tidak mungkin mengajak orang itu langsung melakukan kejahatan besar. Tapi dia melakukan itu sedikit dulu, khutwat. Ada langkah-langkahnya. Wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Tapi dari titik-titik itu lama-lama menjadi besar. Dan mesti setan bilangnya begini, kamu melakukan ini aman kan? Lanjutkan, didik kas, didik lagi. Itu akan dibuka sampai pada hal-hal yang besar. Sama dengan kebaikan. Kalau sampai mengasah di pondok ini dengan kebaikan, karena sampai sudah komitmen, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uqud itu kan sifatnya luas ya. Jangan hanya difahami akad nikah. Jadi ya sampai daftar di pondok itu berarti sampai sudah ikrar untuk menjadi santri. Maka konsekuensi sebagai santri dan kewajiban sebagai santri harus dilaksanakan. Ya. Itu yang dipanggil keimanan ya di situ ya ayyuhalladzina amanu. Jadi lo ono arek kok ndak mau mentaati ikrar atau kesepakatan atau ukut yang sudah disepakati sejak awal, ini berarti ada yang bermasalah dengan keimanannya. Nah, yang dipanggil keimanan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Nah, sampai sudah daftar santri di sini. Pasti yang namanya tantangan atau godaan itu akan datang. Saya pernah mengalami usia seperti usia panjenengan. Saya dulu ketika saya kuliah, saya ketika melihat teman saya, mohon maaf ya, yang sudah pacaran, sudah jadian begitu, sisi ruang basyariah saya itu ada rasa pengen pacaran. Tapi saya punya idealisme. Enggak. Saya kalau belum siap dan saya belum betul-betul serius ingin menikahi gadis tersebut, saya tidak pacaran. Komitmen saya pegang. Dan alhamdulillah baru ketika semester menjelang akhir, semester 7. Tapi semester 7 saya waktu itu usia saya 2 tahun di atas angkatan saya. Karena saya baru kuliah itu usia ijazah saya aliyah itu 2 tahun baru saya kuliah. Saya baru serius, ya sudah serius saya minta, saya datang ke orang tuanya. Jadi sebelum saya wisuda saya minta ke orang tuanya. Terus setelah itu kita program 1 tahun kemudian akad. Dan saya nggak pernah punya mantan. Karena saya berani pegang komitmen itu. Bukan berarti tidak ada godaan. Cewek yang datang nembak saya itu ada. Loh iya. Ini contoh kecil ya, contoh kecil saja. Belum lagi yang lain. Lah sekarang padahal dulu zaman saya itu
gadget itu atau HP itu belum seperti hari ini. Saya hari ini kalau nuruti HP-an tok, waktu saya habis. Tapi saya begitu di rumah, maka HP sudah saya taruh, saya beraktivitas yang lain. Kalau saya waktunya ngaji, ya HP saya jauhkan. Karena lewat wayahe ngaji, saya deres begitu ya, ngecek WA saja, ini bisa setengah jam. Karena gerakan jari ini kemana-mana. Opone buka TikTok, wah gak mari-mari tambah. Jadi intinya gini, kalau tadi si Edward Gladstone tadi sudah mencanangkan begitu di abad 19, pertengahan abad 19, maka kalau hari ini berarti lebih dari itu. Dan itu sengaja dimasukkan ke dalam dada-dada pemuda muslim agar nanti orang Islam itu jadinya itu kualitasnya itu biasa-biasa. Saya sampean delok ya, umpama ada orang kayak Ustaz Rizky, ada kayak Ustaz Lili. Contoh ya, mohon maaf kalau ada kesamaan nama hanya fiktif belaka. Sampean boleh sisa angkatan yang punya kualitas speknya ini, kitab iki sok maca kitab, macane gak umat teko kanan teko kiwa ya iso diwaca. Wis wala-walik lah. Berapa persen? Itu yang jurusan BSA, yang jurusan PBA. Kita belum bicara yang jurusan yang lain. Terus mari ngono. Mohon maaf ini ya, bukan bermaksud mengecilkan lagi-lagi ya. Arek sing kuliah nyel kos-kosan atau dia tinggal di kontrakan. Berapa persen mata kuliah yang betul-betul dia kuasai? Walaupun ada, tapi kalau secara umum piro arek sing betul-betul lulus itu dia betul-betul IP itu sesuai dengan kapasitas keilmuan yang dia miliki. Mau IP nilainya AA, tapi dia betul-betul paham mata kuliah ini, paham. Karena ternyata kita ini tidak pernah tahu nanti di masa depan ini kita ini oleh Allah ditempatkan di mana, diposisikan seperti apa, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau cita-cita Anda harus punya. Sampai harus punya, oh saya cita-cita ini. Tapi nanti akan ditetapkan dan ditempatkan di mana, itu Allah yang mengatur. Makanya sampai ada ungkapan begini, Rek. Pinter gak wajib, tapi lek sinau wajib. Tapi insya Allah nek arek gelem mempeng sinau, walaupun saiki gak paham, tapi nanti suatu saat futuh Allah akan buka. Allamal insana ma lam ya. Tapi syaratnya itu memang ono kaitannya dengan etika, ono kaitannya dengan prestasi takwa. Makanya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Makanya kesempatan sampean itu kuliah kalau tinggal di pesantren itu tidak lama, 3 tahun 4 tahun gitu saja. Kalau yang di UIN kan 1 tahun pertama kan sudah habis di Ma'had, ya kan gitu. Ya walaupun di Ma'had itu macam-macam, ada yang dapat pengalaman baru, ada yang ngulang, ada yang walah kok gini-gini aja. Itu kesan masing-masing orang. Tapi kalau panjenengan mau nyari lebih itu sebenarnya juga banyak yang bisa kita ambil. Lalu nanti sampai masuk pondok 3 tahun, berarti kan sudah masuk semester 8 lulus. Nah kalau 3 tahun itu sampai tidak serius, eman gitu loh. Karena kata Imam Syafi'i kan jelas itu, tafaqqah qabla an tar'as idza ra'as tafala sabila ila tafaqquh. Uang mulai kadung dadi uang, wangel ngono. Contoh kecil saja. Saya kemarin tuh habis ikut pelatihan sertifikasi pembimbing haji. Moderatornya itu kan yang mengadakan sertifikasi itu termasuk dari kampus. Itu dari UIN, salah satu UIN lah, saya tidak sebut UIN-nya. Jadi yang moderator itu, yang narasumber itu ada banyak guru besar, profesor, yang narasumbernya itu ya dosen-dosen. Saya tuh kaget ada salah satu moderator itu yang pembukaan tuh begini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ini nanti ini mungkin ada yang ditakdirkan. Jadi yang dikira-kirakan, tapi di gua akan men. Jadi
wa bihi nasta'in. Oke, kayak wau mana? Wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in itu kon ndi? Coba. Itu kalau sudah dari dosen, kan dosen itu sudah ditokohkan lah. Minimal oleh mahasiswanya, minimal. Ini kok nak tahu mahasiswa sing kira-kira wani ngiring no. Pakai sampai nanti akan ditempatkan oleh Allah, sampai tidak tahu. Siapa tahu nanti sampai ada yang mungkin mas-masnya tiba-tiba dipek mantu ambek kiai ini, moro-moro dicekeli pondok. Terus le pondok sing ono. Ya kalau sampai terus tidak siap, sampai kalau kemudian punya santri ini kan jangan-jangan sesat menyesatkan, kan bahaya itu. Makanya kecornya itu sekarang. Itulah yang dikuatkan oleh Imam Abdullah Alawi Al-Haddad. Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad itu beliau mengatakan begini kan, idza balaghal fata 20 am wa a'jazahul fakharu fala fakhar. Nek ono seorang pemuda, termasuk pemudi ya. Ya. Usianya itu mencapai 20-an tahun. Di situ 20 tahun. Tapi kalau saya memahami ya 20-an tahun lah. Berarti ya 29 masih masuk lah. Walaupun rada kasar ya. Karena umur 9 ekor dipikir harus bedok. Ya. Wa a'jazahul fakhar. Dia ini dilemahkan oleh keunggulan atau berbangga. Artinya apa? Tidak ada keunggulan yang bisa dia banggakan. Ahli sopo yo, takoki mata kuliah gak nyambung. Dikon ngaji gak muni. Quran ngapal Arab buri lari, lali tengah gak karuan. Terus kan seterusnya lah. Opo tak unggulkan. Kata Al-Haddad, Imam Al-Haddad beliau mengingatkan, fala fakhor. Fala fakhor itu bukan berarti pesimis, enggak, tapi akan sulit dicari keunggulan setelah lewat usia itu. Makanya sama ini kesempatan emas. Ini kan usia belum ada yang 30. Soalnya panjenengan mungkin berapa? 32 ya. Ini kan brewoke wis ngala-ngala itu saya. Mohon maaf. Itu asli apa pakai obat itu? Asli ya. Nanti kalau yang ingin bisa tanya-tanya, mungkin dipakai gorengan, gosok-gosokkan, bisa cepat menumbuhkan brewoknya. Begitu. Nah, sekarang saya mau masuk ke ayat. Ini baru pengantar. Kita coba untuk mentadaburi ayat di dalam surah An-Naml. Ini cerita ini sudah teman-teman sudah banyak yang tahu. Karena ini secara tekstual dan secara eksplisit diceritakan. Tinggal nanti kita bagaimana pesan tersiratnya kita petik. Allah berfirman yang ini mengkisahkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu dawuh ketika setelah ada informasi bahwa Ratu Sabak itu akan, jadi setelah mengirim utusan dengan berbagai hadiah itu kan kemudian dikembalikan. Utusan itu kembali dengan membawa hadiah itu dibawa balik. Ini mereka ini kemudian diminta untuk datang ke kerajaan Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman mengatakan kepada para pembesarnya, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Jadi sebelum mereka Ratu Sabak, Ratu Bilqis ini bersama bala tentaranya ini datang kepadaku dalam keadaan berserah diri. Siapa yang bisa di antara kalian ini yang memindah atau mendatangkan kerajaannya Bilqis tadi. Pertama, yang ngacung, yang angkat tangan itu dari golongan jin, namanya Ifrit. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama, hanya Ifrit belakang. Qala Ifritum minal jin, kata Ifrit begitu. Ifrit minal jin, apa katanya? Ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Saya akan mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis itu di hadapan panjenengan sebelum panjenengan berdiri dari singgasana panjenengan. Para ahli tafsir itu menafsirkan ini berarti butuh waktu. Berapa lama?
setengah hari. Karena Nabi Sulaiman itu dikisahkan beliau itu duduk di atas singgasana beliau itu dari pagi sampai siang. Setelah itu beliau beranjak pindah untuk ngontrol pasukannya dan lain-lain lah. Jadi kalau Ifrit mengatakan ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, itu berarti butuh waktu setengah hari. Untuk butuh waktu setengah hari saja, Ifrit itu mengatakan dia dengan pedenya, dia ini memproklamirkan diri bahwa wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saya ini sungguh kalau untuk urusan ini, termasuk urusan memindahkan ini tadi, saya punya dua modal. Yang pertama adalah laqawiyyun. Ifrit ini punya kekuatan. Yang kedua, dia bisa dipercaya. Yes. Tapi apa jawab Nabi Sulaiman? Wah, setengah hari kurang cepat. Akhirnya di ayat berikutnya Allah berfirman menceritakan qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Kemudian berkata yang berikutnya ini, seseorang yang dia ini punya pengetahuan tentang kitab, punya ilmu tentang kitab. Kitabnya ketika itu yang dipakai adalah hukumnya Taurat. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Apa yang dikatakan oleh alladzi ini? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis ini ya sebelum panjenengan berkedip. Jadi saat kedipan langsung melek, langsung wis ono. Berarti ini kecepatannya berapa kali lipat dibanding setengah hari tadi. Oh sudah panen. Makanya lanjutannya falamma ra'ahu mustaqirran inda. Langsung Nabi Sulaiman ketip tok itu, pas mari ketip langsung sudah mustaqirran inda. Jadi singgasananya sudah berada jeleger di hadapan Nabi Sulaiman. Kemudian Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi. Yang ingin saya sampaikan, saya itu pernah angan-angan ayat ini. Kalau yang pertama tadi, Ifrit itu menyebutkan namanya, atau oleh Al-Quran disebutkan namanya. Qala ifritum minal jin. Yang kedua tidak disebutkan namanya. Sehingga mufassirin ada beberapa yang menyatakan ini siapa orang ini? Alladzi indahu ilmun minal kitab. Ada yang mengatakan itu Sulaiman sendiri. Tapi ada yang mengatakan itu adalah namanya Asif bin Barkhoyan. Nah, tapi yang menarik, saya melihat ayat ini ada satu pesan implisit atau tersirat ketika Allah mengatakan indahu ilmun minal kitab. Coba. Kalau Ifrit tadi punya qawiyun amin, kalau yang ini dia punya ilmu ya terhadap Taurat itu. Artinya ilmu ini ternyata membawa sesuatu yang dia bisa mengambil peluang. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Nah ini kalau kita tarik, maka nanti yang paling berpeluang untuk bisa mengambil posisi siapa yang tercepat untuk bisa mengambil peran, maka syaratnya ilmu. Syukur-syukur kalau ilmu lalu dikuati dengan qawiyun amin, itu luar biasa. Itu menjadi satu kolaborasi yang luar biasa. Karena di ayat yang lain itu Nabi Musa itu dianggap cakap untuk melakukan pekerjaan itu, penilaiannya termasuk inna khaira man istajartal qawiyul amin. Tapi ini harus diilmuni, sehingga sampai berarti harus mengasah ini ilmu. Lalu ada al-qawi, ada al-amin. Al-qawi itu adalah bagaimana kita ini punya keterampilan. Amin itu tidak hanya keterampilan, tapi sampai punya etika yang bagus sehingga orang itu percaya. Lah kalau ilmu tok ternyata kalau tidak kita padankan, tidak kita padukan dengan qawiyun amin, ini kadang-kadang ya ini ilmu yang tidak mengantar pada khosyah. Ini yang justru membahayakan. Dan di sini ketika qala lagi indahu ilmun minal kitab, karena disebut ilmun minal kitab, maka ilmu yang bersumber dari kitab, maka kitab ini adalah ajaran Allah.
maka ini sudah barang tentu ini mengandung etika yang baik. Bukan ilmu yang terlepas dari aturan Tuhan, bukan. Bisa dipahami? Jadi sampai naik kuliah, bener. Yang golek ilmu. Justru menurut saya, ini belajar dari Imam Al-Ghazali. Kalau sampai belajar dari ilmu-ilmu kuliah sampai ya, umpama bicara tentang apa begitu ya, yang akuntansi. Bukan bermaksud mengerdilkan anak akuntansi, tapi bicara akuntansi itu bicara soal fardu kifayah. Harus ada orang Islam yang ambil akuntansi, harus ada orang Islam yang ambil ekonomi, harus ada yang bahasa Inggris, harus ada yang manajemen dan seterusnya. Tapi kalau sudah soal urusan agama, maka ini adalah sesuatu yang fardu ain. Dan yang saya yakin yang diajarkan di madin di sini, di ngaji di sini, itu sesuatu yang sampai butuhkan untuk bagaimana kehidupan sampai setelah ini, bahkan nanti setelah kematian. Itu justru yang lebih penting. Bukan bermaksud mengerdilkan atau membagi-bagi, ya enggak. Tapi semuanya itu penting. Tapi tetap ini juga harus diprioritaskan. Tadi itu salah satu bentuk kesyukuran kita karena kita sudah berada di komunitas di pesantren ini. Jangan sampai kita ini sudah berada di sini kok kemudian melempem gara-gara tadi itu ketemu dengan teman yang kurang pas, diajak keluar, diajak nggak ngaji. Lah etika itu dibangun harus sekarang dan tidak ada kata terlambat. Orang itu kalau ujuk-ujuk jadi baik, itu kadang-kadang tidak bertahan lama. Tapi kalau itu sudah dibangun secara mengakar, itu akan kuat. Misalnya kalau nanti jadi guru, sudah sejak kuliah itu sudah biasa disiplin, itu sampai nanti itu tetap biasa dan disiplin itu menjadi hal yang biasa. Tapi kalau itu dibuat kuat, itu udah angin. Termasuk bagaimana kita menghormati orang lain, menghormati sesama teman kita, menghormati orang yang lebih tua dari kita, apalagi menghormati orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kita walau harfan. Itu ada porsinya masing-masing. Saya yakin kita di sini guyub, Ustaz Rizky dan mungkin ustaz-ustaz yang lain. Tapi sampai ya tetap wayai guyon ya guyon. Tapi ketika tidak wayai guyon, wayai harus menegakkan aturan. Ya pandanglah itu, tetap kita guyonnya pun harus ada etika. Tidak kemudian los, akhirnya semuanya dianggap bodoh, akhirnya tidak hormatin, jangan sampai. Karena murid tetaplah murid. Walaupun nanti status sampai boleh jadi sama dengan guru sampean. Saya ketika saya dulu kuliah, guru saya Prof. Wildana, almarhum Romo Yai Hamzawi, dan guru-guru yang lain, itu guru-guru saya, Pak Faisal, dekan. Ketika saya sekarang statusnya sama-sama dosen dengan beliau, bukan berarti kemudian saya tetap menyamakan, enggak. Saya tetap saling dengan Pak Faisal, tetap cium tangan, karena bagaimanapun beliau adalah guru saya. Jadi guru tidak ada mantan guru. Ya. Jadi ini. Lah, ya apa cara nih? Lah ini terus saya angan-angan lagi. Iya ya. Kan Nabi Sulaiman itu punya kebiasaan itu duduk di singgasana setengah hari. Beliau itu termasuk sosok nabi sekaligus sosok raja, itu yang perhatian kepada pasukannya, kepada muridnya. Lah salah satu bentuk perhatiannya, ini kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, beliau ini suka ngontrol pasukan. Ini landasan pentingnya presensi itu di sini. Absen itu penting, jadi jangan dikira saya ini sudah besar, jamaah kok diabsen, ngaji diabsen. Lu pasukan Nabi Sulaiman ini sudah tetap diabsen sama Nabi Sulaiman. Itu kan sama kayak di Ma'had dulu kan, di Mahasantri Ma'had MSAA itu absennya di masjid Muwalas kadang absen, akhirnya absennya diwali. Sebelum masjid absen di sini, tanda tangan di Mabna. Akhirnya melayani kadang masjid. Tunggu-tunggu di ngarepnya lumayan jamaah itu ada di depan mana Winmart itu, masya Allah. Mulai kono, tapi di sini selalu tidak ada. Atau ada ya? Wong itu kok? Oh, iya. Lagi deh.
Ketika umpama Asif bin Barkhoya, kalau itu diartikan atau ditafsirkan qala alladzi indahu ilmun minal kitab, itu Asif, itu adalah salah satu pasukannya Nabi Sulaiman. Ifrit itu juga pasukannya Nabi Sulaiman. Cuma yang disebutkan di ayat ini, di ayat ke-20, Nabi Sulaiman itu ngontrol pasukan. Ini kebetulan diceritakan ya, pasukan yang dikontrol itu watafaqqadat tayr, pasukan burung. Ini kalau Nabi Sulaiman yang dikontrol pasukan burung beneran. Kalau Ustaz Rizki yang dikontrol pasukan burung, artinya pasukan yang punya burung. Ini beda. Mohon maaf ya. Yang ingin ketawa aja nggak apa-apa. Nanti kalau mohon maaf ya, guyon. Watafaqqadat tayr. Apa kata Nabi Sulaiman? Faqala ma liyala aral hudhud. Kok pas jalan baju hudhud gak ono. Nabi Sulaiman itu juga sama, menegakkan aturan. Beliau itu dengan semua pasukannya itu akrab, dekat. Ya. Bahkan beliau juga dianugerahi paham bahasa binatang. Walaupun Rasulullah juga paham bahasa binatang, cuman yang paling masyhurnya memang Nabi Sulaiman. Sampai beliau pernah mendengar, ini diceritakan di ayat sebelumnya itu, ketika ada semut, seekor semut yang kemudian mengatakan ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha, disebabkan ucapan semut tadi. Jadi Nabi Sulaiman tetap yo guyu, yo guyon, yo bareng-bareng kan begitu. Tapi nek wayang absen, serius. Buktinya apa ini? Amkana minal ghaibin. Ditakoki. Nang dihut-hut iki. Kok gak mlebu iki? Kalau izin, karena apa? Amkana minal ghaibin. Apa ngelimput arek iki? Ini ada yang kadang-kadang gini ya, kayak gini ya gitu. Enggak ada ya, aktif semua ya. Jadi sama jangan merasa ini sudah besar kok di absen lu iki Nabi Sulaiman ya absen rek. Lah wis Nabi Sulaiman absen, serius konsekuensinya. Apa kata Nabi Sulaiman? Ditayangkan dulu hukuman yang paling berat. Oh, yang sedang dulu. La u'adzibannahu azaban syadida. Kalau dia tidak masuk, tidak bisa memberikan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, la u'adzibannahu disifati azaban syadidan. Saya akan memberikan siksaan yang pedih, siksaan yang dahsyat, pakai hukuman. Tapi hukuman itu untuk apa? Hukuman itu bukan untuk nyiksa sesungguhnya, tapi untuk memberi pelajaran agar menjadi lebih baik bagi yang bersangkutan. Tapi kalau dia datang, kok dia tidak bisa mempertanggungjawabkan, tidak punya alasan, malah goro, aula azbahannahu. Tak belai apa ini? Maksudnya ini kalau burung. Nah, ini tinggal dikontekstualisasikan. Makanya diperingatkan. Pokoknya sampai harus dikini gus enak lah. Aku yang nunggu oji seusia kalian, mau saya tidak punya tanggungan anak sama istri, saya daftar dari santri beliau. Iya. Malah aku terus nyantri dikini lah, bojoku karo sopo. Anakku ambil sopo, maksudnya di rumah. Kan memang tanggungannya sudah berbeda. Makanya mumpung sampean masih nom-nom ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi kalau hudud ini bisa datang memberikan argumentasi dengan baik, ya saya tidak akan memberikan hukuman. Aula yaqiyani bisulqanin mubin. Hudud saja. Itu kan kemudian setelah diabsen Nabi Sulaiman, famakatha ghairu ba'id. Tidak lama setelah itu kan dia datang. Faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min sab'in binaba'in. Yang perlu kita catat, famakatha ghairu ba'id ini. Nek sampean gak mlebu, ojo suwe-suwe. Kalaupun izin ada urusan rumah tangganya orang lagi masalah ini. Jadi kalau izin, ojo suwe-suwe, eman ngakini. Hudud saja setelah di absen kok dia tidak hadir, dia famakatha ghairu ba'id, tidak lama dia datang. Terus menyampaikan ketidakhadirannya kenapa? Ya kecuali kalau sakit, ya kalau sakit kan tidak bisa diprediksi.
pokoknya enakan langsung semangat lah. Jadi kalau terpaksa kalian panjenengan izin, tidak masuk, tidak ikut taklim atau apa, yojok susu. Itu bisa kita ambil pelajaran dari famaka fadhailallah ini. Nah, ketidakhadiran hud saja itu bisa memberikan sumbangsih yang luar biasa terkait informasi bahwa hud itu melihat ada satu kerajaan yang dipimpin oleh raja perempuan tapi nyembah yasjuduna lisyamsi min dunillah. Nah, kan begitu. Maka inilah yang kemudian memunculkan tadi itu. Jadi kalau saya angan-angan itu begini. Nek pancen pengin benar-benar qala allazi indahu ilmun minal kitab. Ya, termasuk ifrit. Di sini kan ada dia disebut ifrit. Berarti kira-kira ifrit ambil allazi indahu ilmun minal kitab. Ini sergap mlebu. Sehingga mereka ini betul-betul ilmunya bisa berat. Karena kata Ibnu Mubarak, ilmu itu akan kuat kalau dia melakukan 5 hal setelah 1 hal dia teguhkan. Yang pertama betul-betul niat yang tepat, niat lillah, niat yang baik untuk ilmu. Lalu yang kedua, sampai kuatkan dengan 5M. Jadi 1N 5M. Apa 5M? Pertama, memperhatikan. Faham gak faham kok bisa, yang penting memperhatikan dulu. Ini kata Ibnu Mubarak, gak tahu saya nemu di buku apa, lupa. Nah, soalnya uang memahami itu akan sulit kalau dia melupakan yang pertama, memperhatikan. Merhatiin lain enggak, paham ya angel. Kecuali kalau dia mendapatkan ilmu laduni. Tapi ilmu laduni itu delok potongan ini. Potongan kok ini ya koyo gak yakin sih. Tapi boleh sing brewok ini kok nyantol iki. Yang kedua, memahami. Lewat memperhatikan, maka akan besar kemungkinan dia akan paham. Lewat gak perhatian hanya paham. Karena kalau dia memperhatikan, dia tidak paham, dia akan tanya. Karena sudah memperhatikan. Kalau dia tidak memperhatikan, maka paham gak paham dia nggak akan tanya. Karena masa bodoh bagi dia. Wah, gak merhatiin, gak roh, sudah takokno. Kan begitu. Kalau sudah dilakukan 2 hal ini, maka yang nomor 3 adalah bagaimana M yang ketiga itu adalah mengamalkan. Mengamalkan itu bentuknya paling tidak bermanfaat untuk diri kita, kita amalkan untuk diri kita. Ya. Lalu yang keempat, menjaga. Jadi setelah mengamalkan, itu ya apa caranya dijogo cak istiqomah. Yang nomor 5 M-nya adalah menyebarluaskan. Disitulah kalau sampai sudah melakukan 1N5M inilah ilmu itu akan kuat pada diri sampean. Itulah yang dalam riwayat disebutkan man amila bima alima, ya kan? Razaqahullahu ma lam yakun ya'lam. Jadi barang siapa yang melakukan apa yang ia ketahui, jadi ilmunya itu betul-betul diaplikasikan, maka Allah akan menganugerahkan kepada orang itu, kepada seseorang itu apa-apa yang dia belum ketahui. Itulah salah satu makna tafsir dari allamal insana ma lam ya'lam. Terakhir, tadi saya tuh ngajar di kelas tafsir. Saya di Ma'had sekarang dapat kelas tafsir. Pakai tafsir ngambil dari tafsirnya Wahba Az-Zuhaili, Tafsirul Munir. Tadi bahasanya pas bab tentang keutamaan ilmu dan ahlul ilmi. Tadi ayatnya yang diangkat itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat ke-5. Satu hal yang bisa kita petik dari 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq itu. Ketika Allah dawuh Iqra bismi rabbika, ini bahasa Arab sudah tahu semua ini bahwa Iqra itu aslinya muta'addi. Tapi kan maf'ulnya tidak disebut, sehingga mufassirin menyatakan kalau maf'ulnya tidak disebut, objeknya tidak disebut, maka ini berlaku cakupannya umum luas. Cuman Allah memberi satu garis bismi rabbik.
kalian boleh ikro apa saja, tapi harus bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu landasannya serta garisnya dan tidak keluar dari itu. Kalian buka HP, boleh nonton apapun, karena ikro itu hanya membaca teks, tapi nonton itu juga membaca. Kenapa? Karena membaca itu makna kata asalnya adalah dhamma. Kalau sampai menonton sesuatu secara visual itu berarti mengumpulkan informasi, itu juga membaca. Sampai boleh nonton YouTube apapun, TikTok sampai boleh nonton apapun, tapi ingat, bismillahirrahmanirrahim atau belum? Kalau yang kita tonton itu tidak bismillahirrahmanirrahim, berarti kita menyalahi aturan ini. Objeknya memang tidak disebut, tapi bismillahirrahmanirrahim ini yang menunjukkan bahwa ini menjadi satu parameter. Terus yang kedua, Allah Rabb di situ itu blow up itu dua sifat yang luar biasa. Yang pertama adalah Alladzi khalaq. Apa itu Alladzi khalaq? Allah yang disebutkan di situ sifatnya Allah yang mencipta segalanya. Tapi di situ secara spesifik khalaqal insana min 'alaq. Nah, maka kalau sampean sudah ahli ikro, sudah bisa membuka cakrawala berpikir sampean, lalu Allah memberikan futuh kepada sampean, tetap jangan lupa yang pertama, ini salah satu hikmahnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah yang menciptakan. Allah memang yang menciptakan pada hakikatnya. Tapi kehadiran kita di pentas dunia ini, di bumi ini, tidak mungkin ada tanpa perantara orang tua. Maka sehebat apapun kalian, walaupun orang tua panjenengan umpama tidak pernah kuliah, kok sampai kuliah, tetap hormati orang tua. Yang kedua, sehebat sampean ikro, winter lah sampai sundul langit, Allah mengingatkan khalaqal insana min 'alaq. Jangan lupa pada asal kejadian bahwa manusia itu min 'alaq. 'Alaq itu jamak dari 'alaq. Tapi di situ mengandung satu pengertian bahwa ini maknanya adalah ketergantungan. Artinya apa? Manusia itu sehebat apapun tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh serawung dengan teman kita yang ada di pondok. Kadang kita butuh minta bantuan orang lain. Tapi ojo terus-terusan aja, sekali kita juga harus punya jiwa membantu. Yang jadi tatanan rusak itu kan kalau orang punya jiwa mental peminta, bukan mental pemberi. Kalau mental pemberi semua itu bagus. Itu yang pernah saya ceritakan di kelas. Itulah Al-Quran itu kan mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra, itu kan bicara mengenai mental memberi, mental menolong, bukan mental peminta. Itu sudah tatanan sosial kalau mau bagus begitu. Nah, terus ingat asal kejadian. Ojo sampai membawa kita itu jumawa atau sombong. Kita itu dari apa sih? Min 'alaq. Kalau itu diartikan segumpal darah, maka segumpal darah itu, kita ini manusia, itu kan dari pertemuan sel spermatozoa ayah kita dengan ovum, sel telur ibu. Kalau sel telur itu tidak dibuang, maka dia akan rontok menjadi darah haid. Benar begitu? Awake dhewe lho kok getih ngono iku kok terus sombong terus kulak nang ndi. Benar begitu? Lanjutannya, Iqra wa rabbukal akram. Allah yang mengajarkan kepada kita ikro. Kalau sampai sudah betul-betul jadi orang yang hebat karena sampai banyak ikro, banyak Quran ada itu, maka tetap kedepankan sifat akram, sifat mulia, sifat pemurah. Itu harus dikedepankan. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau tadi di ayat pertama ada kholak, ini allama. Siapa allama itu? Kita ini pada dasarnya yang mengajarkan kita ya Allah. Tapi lewat siapa? Lewat guru kita. Sampai punya teman, sampai kok tidak tahu, tanya, terus dikasih tahu, sampai kemudian foto, maka teman kita itu sesungguhnya adalah guru kita. Sehingga dalam
Teman kita saja guru kita, apalagi yang menyampaikan beberapa ilmu. Maka disitulah berarti kita harus menghormati yang namanya alama tadi, muallim. Nah tadi kan sudah saya sampaikan, jangan sampai kita ini walaupun status kita sama, kemudian kita menganggap guru kita itu podo be awal ini, tetap tidak sama. Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, allama yang pertama, allama bil qalam, ini menurut para ulama ada yang mengatakan kalau allama bil qalam itu adalah bicara yang zahir-zahir. Kalian belajar ngaji. Lalu kemudian karena dengan ilmu itu kan diikat dengan tulisan, diikat dengan pena. Kalau allamal insana ma lam ya'lam itu adalah sesuatu yang bersifat sesuatu yang dibalik yang zahir. Itu yang kadang-kadang kita ini allamal insana ma lam ya'lam inilah yang harus disupport dengan akhlak yang baik. Akhlak itu bagian dari prestasi takwa. Kalau prestasi takwanya bagus, maka jangan khawatir. Ilmu-ilmu yang boleh jadi belum kita ketahui nanti akan dibuka oleh Allah. Tentunya dengan terus belajar yang serius. Sehingga ada ungkapan, saya tidak tahu itu kaulnya siapa, nek pingin pinter sinau, nek pingin barokah khidmato, nek pingin manfaat taatlah. Kalau tiga ini kita gabungkan, saya yakin panjenengan akan jadi orang-orang yang luar biasa di masa yang akan datang. Karena banyak orang yang pinter, tapi kemudian ketika dia pulang ke masyarakat dia tidak tahu harus berbuat apa. Berarti ini boleh jadi manfaatnya yang kurang. Kenapa? Karena manfaat itu supportnya dari taat tadi itu. Ya taat terhadap ilmu, taat terhadap guru, taat terhadap aturan. Karena orang taat, orang berintegritas itu kan adalah orang tetap menjadi baik walaupun tidak ada orang yang melihat. Itulah orang yang punya akhlak yang baik. Itu berarti punya integritas. Kalau kita pas ana wong itu kaya api-api, oh itu belum. Tapi lek ana wong dirasani entek-entekan gurune umpama, itu berarti belum beretika secara baik. Nah barokah ya mau khidmah. Khidmah itu bentuknya macam-macam. Sampai yang sudah lama di sini diminta untuk memada santri baru yang baru masuk sampai mulang, ya walaupun itu bagian dari khidmah terhadap ilmu. Lalu di pondokan biasanya ada piket ya, ada rokan. Itu jangan difahami mondoknya sorong ini. Enak kos kamar dewi, resi urusanku dewi. Justru inilah sampai dilatih di pondok itu khidmah. Termasuk wayai rokan, melok tanda, kami ngomong itu bagian dari khidmah. Nah itu semua kadang tidak bisa dirasakan saiki. Tapi 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, sampai akan merasa, oh dulu ini boleh jadi ini. Karena kesuksesan seseorang itu dalam belajar tidak lepas dari 3 hal: muta'allim, mu'allim, dan al-walidain. Wong tua sampeyan wis ndongakno sampeyan, guru sampeyan wis ngajari sampeyan wis ndongakno, tapi muta'allimnya ini enggak serius, berat. Jadi harus support semuanya. Termasuk ini komunikasi terhadap orang tua. Kalau orang tua sampean masih ada, sering-seringlah ada komunikasi verbal minta doa. Itu orang tua rasanya itu beda. Walaupun sampai tidak minta sudah didoakan, tapi ketika ada komunikasi, Bapak, Ibu, atau Ayah, Bunda, saya mohon doa karena saya mau ujian agar kuliah saya lancar. Setiap sampai pulang ke rumah itu coba niatnya senang-senang toh. Ini kadang-kadang banyak yang keliru. Mau pulang ke rumah itu pengen nyantai, mau liburan 2 bulan, bebas ngapa-ngapain. Kalau sudah pulang ke rumah, maka niatilah sekalian silaturahim ke orang tua dan tunjukkan bahwa sampean adalah mahasiswa yang juga seorang santri yang di pondok itu kebiasaan baiknya dibawa ke rumah. Lah kita tidak ya kadang-kadang. Di omah wong tua sampe takok ngene. Le, jare am pondok mosok amu di pondok koyo ngene iki le. Ya Allah, ngene pondok. Wong itu kok. Itu yang kita rubah. Karena kalau orang tua itu melihat sampean yo sregep, di omah itu cak-cak, terutama masing-masing lanang-lanang, ojo sampai anti penggawean omah. Jangan. Laki-laki itu harus memuliakan perempuan. Kita kadang salah paham. Dikira memberi nafkah batin terhadap istri itu urusan
batin itu bukan. Batin bagaimana membahagiakan istri, menghormati perempuan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kan ada di kalangan kita itu yang laki-laki itu tidak nyandak penggawaian oma. Itu menurut saya kurang tepat. Bahwa Nabi itu mencontohkan ketika kancing bajunya lepas, beliau jahit sendiri. Baru kemudian Sayyidah Aisyah pengertian, nanti kalau jahitakan kan begitu. Jadi nggak langsung gampang-gampang mereka. Oh jadi lanang kok isuk-isuk murang-muring gara-gara gak dikekno kopi. Iki lanang ngopo? Biasa lah, gak usah sok minta diladeni. Tapi kalau gampang enteng pekerjaan rumah, itu situasi rumah itu kondusif dan itu bagus. Saya ngomong begini bukan karena apa ya, karena saya di rumah ya biasa. Saya malam sebelum tidur saya kora-kora. Ya nyuci, ya jemur itu ya biasa. Wah yang nyapu ya nyapu. Kan gitu. Itu biasa saja. Jadi jangan kemudian semua dipasrahkan kepada ibu-ibunya, pada istri kan kasihan. Terus ngeramut anak, wah yang mandiin anak ya mandiin. Di sini sholat dicandak di sini gitu loh. Jadi ojo kemalan tau ya. Kayak ada temenan itu sama. Jadi orang itu jangan gini loh. Kita ini melakukan kebaikan sesuatu, ya sudah, karena ini kita lakukan. Karena kita hidup sekali, lakukan yang terbaik dalam segala hal. Kalau kita mentok di situ, ya sudah, berarti ukurannya itu. Tapi jangan kemudian merasa harus dilayani. Waktu ini, lalu kita ini minta dilayani, tapi tidak mau melayani. Ini repot. Makanya tadi itu konsepnya. Konsep hidup sosial yang baik itu, apalagi dalam rumah tangga, itu pokoknya yang penting kita itu mau berperan, berkorban. Ya, bukan untuk mengorbankan diri kita, enggak, ini untuk kebaikan semuanya. Jadi ada jiwa memberi yang lebih dibanding menunggu atau jiwa meminta. Makanya Rasulullah jelas itu al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Srek ngomong apa wis wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Lombe aku delok gorengan. Pun nggih. Saya tadi bawa adabul alim belum alim kita buka-buka. Kasih terus ngomong-ngomongan biasa wis. Ya, mudah-mudahan obrolan kita ada manfaatnya. Terakhir saya pesan betul, lakukan yang terbaik untuk diri kalian dan untuk lingkungan Anda. Karena waktu tidak akan berjalan mundur. Saya yakin suatu saat pasti ada hikmah, pasti ada hal-hal yang positif yang bisa kalian petik. Sehingga penyesalan nanti itu tidak terlalu besar. Kalaupun menyesal, aku bentuk gak serius. Karena nanti kalau sama menyesal memang gak iso banget. Ila ra'asta fala sabila ila tafaqquh, kata Imam Syafi'i begitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang baik mungkin bisa dipetik, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya enggak usah dianggap lah ini omong-omongan biasa begini. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan saya kembalikan kepada Ustaz Rizky untuk menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.